Oke, selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai neraca dan laporan perubahan modal laba ditahan. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari laporan arus kas. Laporan arus kas itu merupakan laporan yang menunjukkan perubahan aliran kas suatu perusahaan antara aliran masuk dan aliran keluar. Ya, namanya juga arus kas. Arus itu ada arus masuk, ada arus keluar. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar maka akan dilaporkan dalam laporan arus kas. Nah, tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Kemudian, adik-adik, aktivitas-aktivitas dalam aliran arus kas ini ada terbagi 3 ya. Yang pertama itu aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi tersendiri, dia terdiri dari aktiva jangka pendek dan penjualan. Kemudian, untuk yang investasi atau aktivitas investasi, dia terdiri dari aktiva jangka panjang. Kemudian, aktivitas pendanaan, dia hal-hal yang berkaitan dengan seluruh dana. Nah, kita lompat ya. Ibu kasih tahu kata kunci ataupun trik mengerjakan atau menyusun laporan arus kas. Kita lihat ke halaman Nah, kita lihat di halaman berapa ini ya? 18. Nah, sebenarnya ini saja kata kunci dalam menyusun laporan arus kas. Nah, apa-apa saja yang masuk pada aktivitas operasi. Nah, yang masuk dalam aktivitas operasi itu adalah aktiva lancar, kemudian utang lancar. Semua akun yang termasuk pada aktiva lancar dan utang lancar atau utang jangka pendek, nah dia itu masuk ke aktivitas operasi. Nah, kemudian untuk aktivitas investasi, untuk aktivitas investasi ini, dia yang masuk itu adalah akun-akun aktiva tetap dan investasi jangka pendek, jangka panjang dalam neraca. Nah, kalau tadi pada aktivitas operasi, akun-akun yang masuk di dalam penghitungannya nanti adalah aktiva lancar dan utang lancar, maka kalau pada aktivitas investasi yang masuk ke dalamnya itu adalah akun-akun aktiva tetap. Kemudian investasi jangka panjang. Nah, untuk aktivitas pendanaan, nah yang di dalam aktivitas pendanaan itu yang kita masukkan di dalam akun-akunnya itu adalah akun-akun penerimaan penerbitan saham dan utang jangka panjang. Nah, bagaimana menentukan akun-akun aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang? Saya yakin adik-adik sudah tahu ya. Pasti di SMA dulu ataupun di SMK sudah dijelaskan akun-akun apa saja yang masuk pada aktiva lancar dan akun-akun apa saja yang masuk pada utang lancar, apa saja yang masuk akun-akun yang dalam aktiva tetap, investasi jangka panjang. Nah, andai kata adik-adik sudah lupa atau mungkin amnesia, nah, kalian bisa lihat juga di modul ini ya. Di modul ini ada dijelaskan di bagian neraca. Nah, ini di neraca di halaman 10 sampai 11. Nah, di sini apa-apa saja sih elemen atau akun pada aktiva lancar. Kemudian tadi kan ada ya utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, oke ini. Nah, di sini dia kasih tahu aktivitas operasi itu mencakup pengaruh atas kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Nah, ini kebalik ya. Ini kebalik. Ini harusnya aliran keluar. Ini harusnya aliran keluar. Nah, kemudian yang ini aliran masuk. Ya, ini dia kebalik. Nah, di sini dia hanya menjelaskan saja hal-hal apa saja yang mempengaruhi kas keluar dan kas masuk begitu. Tapi nanti kata kuncinya ketika Anda membuat sebuah
laporan arus kas yang tadi Ibu jelaskan itu ya, yang katanya kalau pada aktivitas operasi itu aktiva apa yang masuk ke dalamnya itu ada aktiva tetap, kemudian utang jangka pendek atau utang lancar ya. Oke, kemudian untuk aktivitas investasi, nah kalau untuk aktivitas investasi ini dia mencakup pengadaan dan penerimaan utang serta perolehan dan disposisi investasi baik utang dan ekuitas. Oke, dari maaf tadi Ibu bilang kalau pada pada aktivitas operasi itu aktiva tetap salah ya, harusnya aktiva lancar dan utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, di sini di aktivitas investasi ada aliran masuk apa-apa saja, ya penjualan aktiva tetap, kemudian penjualan investasi jangka panjang. Kemudian untuk aliran keluarnya itu pembelian aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, nah ini dijelaskan, dia itu berkaitan dengan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik atau modal pemilik. Nah, ada aliran masuknya itu apa saja, ada penerbitan hutang obligasi, penerbitan saham biasa, kemudian untuk aliran keluarnya itu yang berkaitan dengan penebusan dan pembelian kembali hutang obligasi dan saham, kemudian pembayaran dividen. Nah, ini adik-adik ada catatan, ini harus jadi perhatian kalian bahwa dalam penyusunan laporan arus kas, laba ditahan tidak berpengaruh. Artinya, pada metode oh iya, nanti di dalam penyusunan laporan arus kas ini ada namanya metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, sekalipun dia nanti penyusunannya berbeda, tapi nanti hasil akhirnya sama ya adik-adik. Nah, itu ajaibnya akuntansi ataupun uniknya akuntansi. Sekalipun kita menggunakan metode yang berbeda, tapi nanti hasil akhirnya sama. Sama seperti kemarin itu ada neraca bentuk T, neraca bentuk laporan. Tapi hasil akhirnya sama. Sama juga dengan penyusunan laporan laba rugi single step dan multiple step, tapi hasil akhirnya sama. Nah, begitu juga untuk laporan arus kas ini. Sekalipun nanti dia menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung, kedua-duanya akan memiliki akhir atau hasil akhir yang sama. Nah, adik-adik harus ingat bahwa dalam penyusunan laporan arus kas ini, laba ditahan itu tidak dimasukkan ya, atau tidak berpengaruh. Kemudian, pada metode langsung, biaya penyusutan akan dikeluarkan. Artinya begini, kalau pada metode langsung, biaya penyusutan itu tidak masuk atau tidak berpengaruh dalam penghitungan perubahan arus kas. Karena dia menganggap bahwa otomatis mau beroperasi atau tidak beroperasi perusahaan, penyusutan untuk aktiva tetap itu akan tetap dibebankan gitu. Tapi untuk metode yang tidak langsung, kebalikannya ya, ada namanya nanti akun beban penyusutan. Jadi kalau dalam metode langsung biaya penyusutan atau beban penyusutannya itu tidak masuk atau tidak mempengaruhi, tapi nanti untuk metode tidak langsung dia masuk dalam penghitungan atau mempengaruhi. Kemudian kita lihat metode-metode dalam penyusunan laporan arus kas. Metode langsung, dia itu aliran biaya pendapatan, kemudian tidak langsung, dia melakukan penyesuaian. Nah, ini format penyusunan laporan arus kas. Oke, kita langsung lanjut ke contoh. Nah, kita lihat ya, PT X menyajikan laporan neraca 2 tahun, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. Dan juga menyajikan laporan laba rugi untuk tahun 2006. Nah, adik-adik, dalam menyusun laporan arus kas, kita harus memiliki neraca perbandingan selama 2 tahun. Jadi, arus kas itu bisa dihitung kalau ada neraca yang disajikan dalam 2 tahun. Jadi, ada perbandingannya. Nah, seperti ini kan neracanya itu tahun 2005 dan tahun 2006. Nah, pertama dari tabel yang disajikan kita tentukan dulu perubahannya. Nah, ini seperti ini kan kas. Kasnya ini kan pada tahun 2005 40.000.
Kemudian pada tahun 2006 50.000, artinya ada perubahan peningkatan sebesar 10.000. Kemudian piutangnya yang tahun 2005 50.000, tahun 2006 60.000, maka ada peningkatan 10.000. Kemudian untuk persediaan yang awalnya pada tahun 2005 tapi pada tahun 2006 menjadi 60.000, berarti pada tahun 2006 ada penurunan sehingga tanda panahnya ke bawah. Penurunan sebesar 20.000. Kemudian untuk aktiva tetap pada tahun 2005 ia 70.000, tapi pada tahun 2006 100.000, artinya ada peningkatan sehingga tanda panahnya naik nih ya, 30.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, tahun 2005 akumulasi penyusutannya itu minus 10.000, kemudian tahun 2006 minus 15.000. Artinya ada peningkatan akumulasi penyusutan sebesar 5.000. Nah, begitu seterusnya ya. Kemudian untuk investasi jangka panjang dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat bagaimana menentukan perubahan. Menentukan perubahannya itu ya tahun sebelumnya dikurangkan dengan tahun sekarang begitu. Seperti kas ini tadi kan tahun 2005 dengan tahun 2006. Berarti tahun 2005 dikurang tahun 2006. Sehingga hasilnya untuk kas dia mengalami peningkatan 10.000. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa penjualannya itu ada 100.000. Kemudian HPP atau harga pokok penjualannya itu ada minus 35.000 sehingga laba kotornya itu 65.000. Kemudian biaya operasi, ada biaya penjualan, biaya administrasi, biaya penyusutan. Nah, totalnya semua kita jumlahkan menjadi 45.000. Kenapa jadi minus? Karena ini kan biaya-biaya. Biaya-biaya akan mengurangi laba kotor sehingga dia di dalam kurung. Di dalam kurung itu kan artinya mengurangi atau kita kurangkan. Sama juga ya, seperti penjualan ini tadi kan 100.000, kemudian HPP-nya kok dalam kurung, Bu. Nah, dalam kurung itu artinya dalam akuntansi itu dikurangkan, gitu ya. Sehingga laba bersih sebelum pajaknya sebesar 20.000. Kemudian diminta. Selama tahun 2006 dilakukan pembayaran pertama, dikasih tahu dulu ya, bahwa ada pembayaran dividen sebesar 15.000. Kemudian diminta, susunlah laporan arus kas berdasarkan metode langsung dan metode tidak langsung. Seperti tadi yang Ibu bilang, bahwa sekalipun Anda nanti menghitung dengan menggunakan dua metode yang berbeda, tapi hasil akhirnya nanti akan sama. Nah, Ibu kasih tahu ya, trik mengerjakannya itu, kalau Ibu mengerjakan laporan arus kas, Ibu akan lihat dulu di neraca. Kan namanya arus kas. Kita lihat kas. Oh, kasnya awalnya 40.000, 2005. 2006 ada 50.000. Untuk mengetahui benar atau tidaknya nanti jawaban Anda, seperti ini caranya. Berarti nanti di laporan di laporan arus kas ada namanya peningkatan aliran arus. Ada namanya nanti akun aliran arus kas bertambah sebesar 10.000. Ingat ya. Nah, nanti pasti akan ada akun di laporan perubahan kas itu, ataupun keterangan yang berisi aliran arus kas bertambah sebesar 10.000. Jadi fokusnya ini di 10.000-nya ini. Karena kita di sini kerjaan kita itu ataupun kita itu menyusun apa sih yang 10.000 ini? Yang 10.000 ini datangnya dari mana? Aktivitas operasi kah? Atau aktivitas pendanaan? Atau dari aktivitas lainnya begitu. Nah, ini yang akan kita cari tahu. Oke, setelah itu kan kita membuat laporan arus kas itu yang mana pertama kita harus tentukan terlebih dahulu aktivitas operasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau pada aktivitas operasi, ini nanti paling bawah ini dikasih tahu. Nah, ini, pada aktivitas operasi itu, yang diperhitungkan itu aliran aktiva lancar dan utang lancar. Nah, aktiva lancar, apa-apa saja sih aktiva lancar yang ada pada contoh neraca ini? Nah, kita lihat. Nah, adapun di sini yang merupakan aktiva lancarnya itu ada persediaan ya.
kemudian piutang, kemudian ada penjualan ya, penjualan ini di bawah sini nanti nih. Nah, itu ya. Nah, pertama yang kita lakukan, kita susun untuk metode langsungnya. Nah, jangan lupa identitas perusahaannya ya, PT X, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 2006. Nah, untuk aktivitas operasi, kita hitung terlebih dahulu aliran masuknya. Nah, aliran masuk ini, dia itu penjualan dikurangin dengan piutang. Kenapa dia dikurang dengan piutang? Karena piutangnya bertambah, kita lihat. Nah, piutangnya bertambah ya, 50.000 ke 60.000 itu bertambah 10.000. Nah, kalau piutangnya bertambah, dia akan mengurangi penjualan. Nah, penjualannya itu 100.000. Dari mana dilihat, Ibu? Nah, ini penjualannya. 100.000. Ini penjualan 100.000. Kemudian tadi untuk yang 10.000 itu merupakan peningkatan itu yang 10.000 itu tadi itu merupakan peningkatan atau perubahan piutang yang meningkat 10.000. Nah, kalau piutangnya itu meningkat, dia akan mengurangi penjualan. Tapi kalau piutangnya itu berkurang atau menurun, dia itu akan menambah penjualan. Nah, kalau di sini kan aliran masuknya itu penjualan dikurang piutang. 100.000 dikurang 10.000, hasilnya 90.000. Tapi kalau misalkan piutangnya itu berkurang atau menurun, atau dia makin rendah di tahun berikutnya, berarti kita tambahkan, begitu ya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan, sudah hasilnya 90.000. Kemudian kita lihat aliran keluar. Nah, aliran keluar ini ada pembelian tunai, pembayaran kepada supplier atau penjual. Nah, HPP. Dari mana kita lihat HPP? HPP ini kita lihat dari informasi yang disajikan. Nah, ini HPP-nya 35.000. Ya, di sini kenapa HPP-nya di dalam kurung? Karena kita kurangkan ya, kita kurangkan, jadi dia di dalam kurung. Tapi, kalau di sini, dia tidak perlu di dalam kurung kita buat. Langsung saja 35.000. Kemudian persediaannya menurun sebesar 20.000. Kita lihat persediaannya menurun sebesar 20.000. Ya, betul ya. Ini kan persediaannya dari 80 ke 60.000 itu dia menurun jadi 20.000. Oke. Nah, ini persediaannya menurun 20.000. Nah, adik-adik, kalau misalkan persediaannya meningkat, dia tidak dikurangkan ya, atau tidak di dalam kurung. Ini karena dia menurun, maka dia dikurangkan, sehingga dibuat dalam kurung. Tapi kalau persediaannya itu meningkat, dia tidak di dalam kurung, dia akan menambah. Oke, ini kita jumlahkan. Hasilnya 15.000, itulah pembeliannya. Kemudian kita masuk ke hutang dagang. Nah, hutang dagangnya itu turun ataupun menurun sebesar 5.000. Kita lihat hutang dagang. Ya, 20.000 ke 15.000 menurun 5.000, sehingga hutang dagangnya itu menurun 5.000, tetapi kita tambahkan dengan yang pembelian tadi. Tapi kalau misalkan hutang dagangnya meningkat, dia akan kita buat dalam kurung atau mengurangi ya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 20.000, itulah pembelian tunai. Oke. Kemudian kita masuk ke biaya operasi. Nah, adapun yang masuk dalam biaya-biaya operasi itu ada biaya penjualan, biaya administrasi, kemudian hutang biaya. Oke, kita lihat biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, untuk biaya penjualan dan administrasi itu dilihat dari sini. Nah, biaya penjualannya 15.000, biaya administrasinya 25.000. Sehingga nah, kita tambahkan saja 15 tambah 25 40.000. Nah,
Oke, di sini ada ya biaya penyusutan, tapi kita tidak masukkan biaya penyusutan pada pencatatan metode langsung. Seperti yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan bahwa biaya atau beban penyusutan itu tidak kita masukkan ke metode langsung, tetapi dia nanti akan berpengaruh di metode tidak langsung. Oke, kita jumlahkan 40. Kemudian kita lihat hutang biayanya. Nah, kita lihat hutang biayanya itu meningkat ya sebesar 5.000. Kita lihat hutang biaya. Iya, hutang biayanya itu meningkat sebesar 5.000. Sehingga dia kita kurangkan. Nah, hutang biayanya. Tapi kalau hutang biayanya itu menurun, dia tidak kita kurangkan ya, tapi kita tambahkan atau tidak pakai dalam kurung begitu. Nah, kita jumlahkan hasilnya 35.000. Nah, untuk jumlah pembelian tunai tadi, kita jumlahkan dengan total biaya operasi, hasilnya berapa? Nah, kita jumlahkan hasilnya itu 55.000. Nah, yang 55.000 ini itu merupakan total aliran keluar, sehingga dia mengurangi yang jumlah aliran masuk yang 90 juta ini. Sehingga 90 juta dikurang 55.000, hasilnya 35.000. Ingat ya, 55.000 ini kan untuk jumlah aliran keluar. Sehingga 90.000 kita kurangkan 50.000. Karena kan adik-adik dalam akuntansi itu kurang artinya di dalam kurung ya. Nah, hasilnya 35.000. Nah, 35.000 ini keterangannya aliran kas aktivitas operasi dalam kurung tambah. Kenapa tambah? Karena dia masih ada sisanya ya, dan sisanya itu bukan minus, tapi positif sehingga dia menambah gitu ya.